Radar memiliki peran penting dalam peperangan modern untuk mendeteksi dan memantau pergerakan musuh. Dalam operasi militer gabungan, armada udara biasanya memulai serangan dengan menghancurkan radar musuh untuk mengurangi kerugian strategis. Penghancuran radar musuh dilakukan dengan menggunakan rudal udara ke darat yang dirancang khusus untuk menghancurkan radar seperti AGM-84 dan KH-31P. Rudal ini disebut sebagai rudal anti radiasi yang dirancang untuk mendeteksi dan mengarahkan pada sumber emisi radio atau radiasi elektromagnetik. Rudal anti radiasi pertama kali digunakan pada Perang Vietnam oleh Amerika Serikat untuk menyerang sistem radar pertahanan udara Vietnam Utara. Rudal ini bekerja dengan cara mendeteksi dan mengikuti sumber radiasi tersebut hingga menghancurkannya. Rudal anti radiasi pertama AGM-45 Strike dikembangkan pada tahun 1963. Rudal ini dapat melacak dan menghancurkan radar musuh yang mendeteksi pesawat tempur. AGM-45 Strike pertama kali digunakan dalam pertempuran pada tahun 1965 menggunakan platform A4 Skyhawk. Setelah Perang Vietnam usai, rudal anti radiasi terus dikembangkan oleh beberapa negara. Banyak dari desain rudal anti radiasi yang ada hingga saat ini direncanakan untuk digunakan dalam menghadapi radar yang terletak di darat. Ini umumnya dibawa oleh pesawat yang berperan dalam tugas penekanan pertahanan udara musuh. Fungsi utama rudal ini adalah mengurangi keefektifan pertahanan udara musuh selama fase awal serangan. Tujuannya untuk meningkatkan peluang serangan udara berikutnya tetap berjalan dan merespon dengan cepat, serta menonaktifkan peluncuran rudal permukaan ke udara. Konsep cara kerja rudal anti radiasi secara umum mencakup langkah-langkah yang serupa dengan rudal pada umumnya. Ini melibatkan proses deteksi, identifikasi, penguncian, pelacakan, dan akhirnya penghancuran target. Namun, yang membedakan rudal anti radiasi adalah fokus khususnya pada deteksi dan penghancuran sumber radiasi elektromagnetik seperti radar, perangkat jammer, stasiun radio komunikasi. Meskipun mirip dengan rudal lainnya, tujuannya berfokus pada menonaktifkan radar dan sistem pertahanan udara musuh, bukan merusak target seperti pangkalan dan kendaraan militer. Dalam konteks persenjataan udara, penggunaan rudal anti radiasi membawa sejumlah keuntungan yang sangat strategis. Pertama-tama, rudal ini memungkinkan negara untuk mengambil kendali atas medan pertempuran secara efisien. Penggunaan rudal ini dapat mengganggu sistem radar atau peringatan dini musuh serta mengacaukan kemampuan komunikasi mereka, yang mana keduanya adalah aset kunci dalam pertahanan udara. Selain itu, rudal anti radiasi dapat membantu melindungi pesawat tempur dari ancaman udara. Dengan menghancurkan atau menonaktifkan radar dan sistem pertahanan udara musuh, pesawat tempur dapat menjalankan misi mereka dengan lebih aman dan efektif. Keunggulan lainnya adalah kemampuan rudal ini untuk menghancurkan peluncur rudal anti balistik yang merupakan ancaman serius dalam skenario perang modern. Dengan mengeliminasi ancaman ini, negara dapat mempertahankan keunggulan kekuatan udaranya. Terakhir, rudal anti radiasi dapat mendukung operasi peperangan elektronika dengan menghancurkan sistem komunikasi dan navigasi musuh. Jadi, dalam keseluruhan, penggunaan rudal anti radiasi dalam persenjataan udara adalah langkah strategis yang berpotensi memberikan keunggulan taktis dan pertahanan yang signifikan bagi sebuah negara dalam konflik modern. Ngomong-ngomong, Indonesia punya berapa unit rudal anti radiasi?